Oke, ya. Dan ini adalah dari video singkat perjalanan dari senior distributor utama SR12, Ibu Umi Wahyuni. Dan kita akan panggilkan secara langsung Ibu Wahyuni. Halo Ibu Umi Wahyuni. Halo Mas Iksan dan ibu-ibu semuanya ya, ibu bapak yang hadir pada siang ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam boleh apa warahmatullahi dulu wabarakatuh. Yuninya ya atau mungkin dipanggil Waalaikumsalam sama warahmatullahi timnya Mak Umi wabarakatuh. atau mungkin Eyangti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ya kita sapa dulu ya Mak Uminya. Masya Allah. Bagaimana Bunda Umi sehat? Sehat, alhamdulillah Mas Iksan. Ah, ya. Oke, ini juga teman-teman udah nggak sabar sepertinya nih ya. Bagaimana sih kisah dari seorang Umi Wahyuni yang memiliki awalnya berlatar belakangnya seperti apa? Boleh sharing dan juga yang seperti yang sudah info ya di flyer atau mungkin tadi saya sampaikan di awal, berawal dari punya hutang nih, hutangnya sampai dengan miliaran sampai rumah mau terjual. Nah itu bagaimana nih kisahnya? Boleh lah. Tapi sebelumnya nanti boleh nanti yang ceritakan dulu nih ya tentang pribadi dari Mewah ini. Boleh silakan ya. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu bapak semuanya yang ini hadir di acara Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Wahyuni. Usia saya saat ini 48 tahun. Saya asli Brebes. Saya punya 3 anak dan saya punya 1 cucu. Bisnis saya saat ini ya SR12. Terus dulu saya mengawali bisnis ini tuh bukan dari nol ya, tapi saya mengawali bisnis ini tuh dari minus, dari kondisi yang sangat-sangat terpuruk saat itu. Saya gabung di SR12 itu tahun 2016. Pertama kali SR12 soft launching, saya sudah bersama dengan SR12. Alhamdulillah, Allah apa ya, Allah bimbing saya untuk gabung di SR12 ini. Masya Allah, bahagia sekali bisa jadi keluarga besar SR12. Gitu. Terus, ini langsung cerita Mas Ihsan. Eh, boleh yang ya boleh cerita ya bagaimana sih? Boleh mungkin kita Nah, pengen tahu dulu ya sebelum ya iya, Bumi kenal SR12 sebagai apa profil sebelumnya, terus juga oke. bagaimana sih cerita awalnya bisa kenal dengan SR12. Iya, jadi kenapa hutang saya itu banyak banget? Itu karena memang SR12 ini bukan bisnis pertama kami ya, saya dan suami. Karena sebelum kenal bisnis SR12 ini, kami sudah, ya boleh dibilang sudah melanglang buana ya, dengan berbagai macam bisnis. Kalau suami saya ya waktu itu kontraktor, terus kami juga punya bengkel mobil, terus kami juga punya toko obat pertanian, sampai akhirnya dan semua itu eh, dibangun ya dengan riba ya. Jadi kami awalnya butuh modal, terus lama-lama jadi nambah hutang, nambah plafon gitu ya. Terus akhirnya saya pernah ada sampai saya jualan toko mainan juga pernah saya lakoni. Padahal itu kalau dibilang ya keuntungannya sangat kecil sekali. Kecil sekali, bahkan 25 perak aja itu masih ada hitungannya di toko mainan. Pun itu pernah saya jalani Mas Iksan. Pokoknya Masya Allah banget lah ya. Tapi kemudian pada suatu hari saya itu di Facebook ya, saya lihat postingan-postingan Mitra SR12 itu memang Masya Allah ya, dari circle-nya itu udah dari dulu itu luar biasa, postingannya selalu bikin, apa sih, bikin simpatik gitu ya, nggak kayak mitra-mitra produk lain yang kalau iklan itu bombastis banget, tapi kalau SR12 itu santun banget, sehingga saya jadi tertarik tuh. Akhirnya dari Facebook itu saya kenal SR12, penasaran, kemudian saya coba order waktu itu. Begitu order saya pakai baru 10 hari, itu saya benar-benar merasakan
perubahan ya, perubahan yang selama 13 tahun itu saya pakai krim dokter itu hasilnya enggak saya dapatkan seperti yang saya inginkan. Terus akhirnya dari situ karena udah cocok gitu timbullah rasa cinta ya. Terus kayak pengen ya Allah kasihan ya teman-teman saya di luar sana yang kalau berhenti pakai krim dokter langsung breakout kayak gitu ya. Terus saya waktu itu pakai BBM. Terus kan itu pertemanannya cuma sedikit ya. Saya Facebook aja teman-teman itu dibikinkan sama suami. Pokoknya saya itu gaptek banget ya. Jadi kalau teman-teman bilang saya gaptek dan lain sebagainya, saya lebih-lebih. Kalau teman-teman sekarang gaptek mungkin usianya masih agak muda, masih bisa belajar banyak. Tapi saya yang usianya sudah senior saja, saya masih mau belajar gitu ya. Terus saya pakai BBM itu saya sering posting, teman-teman saya pada nanya sekarang pakai apa, pakai apa. Itu awal saya ketemu SR. Eh, saya coba terangkan, saya pakai ini, pakai ini. Terus karena saya seneng apa ya baca gitu ya, penasaran, kepo. Saya orangnya nggak gampang tanya sama orang. Jadi saya lebih senang saya pelajari dulu, nanti. Jadi ketika tanya itu saya tanyanya nggak nol banget. Jadi biarpun saya nggak pernah eh, nanya-nanya ya ke leader saya waktu itu. Tapi saya belajar sendiri dari postingan-postingan mereka sehingga saya bisa jelasin tuh lewat BBM yang akhirnya mereka tertarik gitu. Terus mulailah saya apa namanya saya jualin ya ke mereka. Terus dengan apa itu pakai sistem dropship kayak gitu karena saya juga nggak ada modal. Waktu itu saya sudah kondisinya itu sudah sangat sangat terpuruk. Tadinya kami hidup di Brebes, kota, masih ada bengkel dan lain-lain. Itu kami tinggalkan, kami pulang ke rumah yang waktu itu sempat mau disita ya, sempat mau disita. Terus kami pulang ke sini, nah disitulah kami ketemu SR12 itu. Waktu kami pulang, kami juga buka toko obat dan itu uangnya juga dapat utang ya di BRI 100 juta waktu itu. Dan selama 1 tahun ternyata tidak menghasilkan apa-apa, bukannya bertumbuh ya, bukannya berkembang modalnya, tapi malah habis. Nah, disitulah saya ketemu VR12, saya pakai enak banget, saya eh, ceritain ke temen ya. Jadi saya punya eh, watak itu ketika pakai sesuatu yang menurut saya itu bagus, biarpun saya nggak jualan produk itu selalu saya ingin sharing ke teman-teman, ini loh pakai ini bagus, aku nyoba ini bagus bagus gitu. Nah kebetulan di situ teman-teman saya langsung pada respon. Waktu itu orderan saya pertama sampai 700 dan dalam 1 bulan itu omset saya sampai 4 juta. Jadi pertama order itu masih diskonnya eh, marketer, 2 kali ordernya langsung reseller. Itu aja saya udah senang banget. Jadi saya mengawali bisnis SR ini saya nggak banyakkan nanya gitu. Nanti saya kalau order kayak gini diskonnya berapa? Rule-nya dan lain sebagainya itu enggak. Saya menjalani bisnis itu pokoknya melangkah aja kayak gitu. Intinya saya berarti harus jualin banyak 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 supaya keuntungannya banyak, supaya dari keuntungan itu bisa untuk kami makan kayak gitu ya, karena waktu itu 2016 2017 itu kondisi di mana kami untuk makan aja sulit. Jadi untuk makan aja waktu itu kami kesulitan. Jadi dibantu saudara lah ya sana sini gitu. Terus dari situlah eh, semangat untuk kita harus bangkit karena kebetulan saya sama suami itu bukan pekerja, kami benar-benar berdua itu pokoknya bisnis apapun itu kami berdua. Jadi sempat yang luar biasa banget lah ya. Saya cari pesantren untuk anak saya saja, alhamdulillah akhirnya dapat yang nggak berbayar gitu.
Tapi ternyata dari sinilah ternyata Allah datangkan kemudahan-kemudahan. Intinya waktu itu kami itu berpikirnya cuman gimana caranya supaya kami mendapatkan banyak uang untuk biaya anak di pesantren, untuk biaya kami makan sehari-hari. Jadi fokusnya mencari diskon yang besar. Nah, ketika saya sudah menjalani itu semua diskon 20% ya, terus saya bilang sama suami, udah 2 atau 3 bulan, saya bilang sama suami, ternyata ini tuh ada diskonnya bisa sampai 40%, saya bilang gitu. Oh iya, iya, tapi pembelanjaannya itu harus, waktu itu belum 15 juta ya, kalau nggak salah Masih waktu 6 itu juta. masih 10 Ya, juta kan, 10 masih juta ya, 10 juta. ya, sana masih 10 juta. Terus saya mikir kan, dari mana uang sebanyak itu, sedangkan untuk makan saja waktu itu sulit gitu. Tapi nggak tahu ya, kami tuh punya keyakinan yang udahlah nggak usah mikirin yang kita itu nggak sanggup gitu. Yang penting kita jalan aja. Nah, support suami itu masya Allah luar biasa. Selalu apa ya, menghibur. Suami itu selalu ngasih saya impian gitu. Kayak contoh misalnya, kita lewat gitu ya, kita lewat di suatu tempat, ada tanah dijual, suami saya itu selalu bilang gini, ya karena kami memulai bisnis ini, maksudnya bisnis ini bukan bisnis pertama kami gitu loh, kami pernah pegang uang banyak, kami pernah punya usaha besar gitu ya, jadi ketika lewat misalnya, ini bagus loh kalau dibuat kos-kosan gitu. Harganya berapa ya? Harganya 300 juta. 300 juta itu kecil loh. Itu uangnya kecil sebenarnya. Kalau kita punya uangnya itu tuh gampang sekali. Kita dapat tuh gampang. Suamiku saya itu selalu seperti itu, selalu membesarkan impian saya, selalu membesarkan hati saya. Terus ya ya, berarti kalau eh, hutang-hutang kita tuh kalau rumah kita kejual itu pasti ketutup semua. Iya, kita jual satu rumah aja itu udah ketutup semua. Cuman Allah itu eh, belum mengabulkan yang itu gitu. Qadarullah kita jual rumah nggak laku-laku kayak gitu ya. Yang pada akhirnya saya bilang, Mas, ini tuh diskonnya bisa loh 40%, kata suami. Terus modalnya itu 10 juta. 10 juta itu sedikit loh. Kita biasa bisnis yang harus modal ratusan juta, kita bisa kok. Pasti bisa. Nanti kodarullah tuh kebetulan tuh suami dititipin mobil, yang mobil itu punya temennya, dan temennya bilang, Ji, tolong dijualin mobil, nanti kalau dari saya ini sekian, silahkan kamu kasih angka sendirilah. Kalau cara sini numpangi gitu ya, numpangi harga gitu. Terus kata suami gini, ya kita ada cadangan, karena benar-benar waktu itu kita nol, kita tuh nggak punya apa-apa, benar-benar nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya apa lagi kendaraan, tempat buat berteduh aja kita nggak punya. Jadi kita numpang, kita tinggal di rumah yang sekarang ini saya tempatin, itu yang posisinya rumah ini udah dalam pengawasan bank gitu. Tapi kan kalau saya mikirnya, ya Allah ternyata saya itu nggak punya apa-apa ya, masih mendingan si itu, masih mendingan si itu. Biarpun rumah mungkin nggak bagus, tapi itu milik pribadi kayak gitu. Itu saya selalu tepis pikiran-pikiran seperti itu. Karena kalau kita mikir kayak gitu itu akan bikin kita down gitu. Padahal yang harus kita lakukan sekarang adalah saat itu ya, yang harus saya lakukan saat itu adalah semangat dan yakin gitu. Yakin sama Allah pasti akan membantu, pasti akan melunaskan hutang-hutang kami waktu itu. Karena kalau kami sudah nggak mampu, Allah pasti akan turun tangan kayak gitu. Jadi waktu itu, alhamdulillahnya 2 bulan itu mobil laku teman-teman. Jadi saya dapat uang 6 juta, masya Allah, dibantu sama Mbak Yani, leader saya. Waktu itu dia bilang gini, udah Umi, kalau memang mau gabung jadi agen, Umi punya uang berapa? Ada uang 6 juta, udah transfer aja ke saya, nanti saya kirim sesuai pembelanjaan agen kayak gitu. Terus saya bilang, eh, saya janji 2 minggu lah ya, saya
bayar lunas, saya bilang gitu. Alhamdulillah 1 minggu kayaknya saya bisa melunasi itu. Dari situlah saya semakin semangat. Saya mikirnya gini teman-teman, kebutuhan saya itu sudah bukan kebutuhan anak SD atau anak TK ya, karena waktu itu anak saya di pesantren semua, semuanya butuh biaya bulanan. Jadi saya harus cari bisnis yang diskonnya besar. Kebetulan ketemunya SR12, saya pakai, Masya Allah, produknya amanah ya. Saya pakai, teman-teman saya juga Sekarang deh. belinya bagus-bagus, dan itu bikin saya makin semangat di SR12. Saya fokusnya pokoknya gimana caranya saya bisa menjual produk sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Saya nggak mikirin rumit-rumit, rule-nya begini, rule-nya begitu, harus begini, harus begitu. Saya nggak mikirin yang seperti itu. Saya pokoknya mikirnya saya harus bisa menjual produk ini sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi setiap hari saya itu pada awalnya kan cuma nungguin orang datang, dan itu nggak apa ya, nggak mungkin lah karena rumah saya itu masuk ke dalam pinggir pinggir jalan raya, tapi halamannya kan luas masuk ke dalam. Sudah gitu kondisi rumah namanya rumah dalam pengawasan bank ya, jadi kan nggak dirawat, nggak diapa, orang taunya itu rumah suwung, kalau bahasa Brebes itu rumah yang nggak berpenghuni kayak gitu. Padahal di ruang tamu itu saya ada produk SR12 di situ, pakai etalase banyak lah ya. Terus saya mikir kalau saya cuma berdiam diri kayak gini aja, kayaknya nggak mungkin deh saya bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Saya harus keluar, saya harus jemput bola kayak gitu kan. Terus akhirnya saya mulai keluar, ya jangan tanya deh seperti apa mental saya waktu itu ya. Kalau saya ngikutin egois saya mungkin udahlah di rumah aja, malu keluar, udah dibilangin bangkrut lah, hutangnya banyak dan lain sebagainya ya. Tapi cara saya waktu itu adalah saya menarik diri dari lingkungan. Maksudnya saya nggak aktif. Memang saya bukan orang yang aktif sih ya di kegiatan-kegiatan, tapi intinya saya jarang keluar gitu. Saya fokusnya, kalaupun saya berinteraksi hanya dengan keluarga dekat saja. Saya fokusnya pokoknya ke nasib, mikirin nih nasib kami sekeluarga ini gimana caranya biar bisa tetap melangsungkan kehidupan. Seperti itu aja pokoknya. Ada mall baru buka juga saya menutup mata dan telinga. Diajakin teman, kamu nggak ke mall? Enggak lah, saya mikirnya kalau saya ke mall, minimal 200 itu keluar buat kendaraan, anak-anak pasti juga minta jajan di sana, mendingan saya nggak usah sekalian. Dan anak-anak juga saya kondisikan bahwa kondisi kita saat ini tuh begini, 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 seperti itu. Sampai pas Lebaran aja saya sama suami itu mikir keras, gimana ya caranya membuat anak-anak itu Lebaran itu nggak nggak pada minta baju Lebaran gitu. Itu caranya gimana ya? Padahal anak-anak kami itu yang usia-usia anak yang kalau Lebaran ya harus pakai baju baru gitu ya. Sampai akhirnya ya intinya terus kami menemukan cara lah ya, sampai anak-anak kami itu bilang, iya mah nggak apa-apa, nggak Lebaran juga nggak apa-apa. Kalau beli baju nggak Lebaran juga kita beli baju. Padahal ya nggak juga seperti itu. Tapi alhamdulillah mereka itu Allah Allah mudahkanlah kami untuk mengkondisikan di keluarga kami. Terus akhirnya kami memutuskan untuk oke, berarti kita harus keluar nih. Jadi saya itu setiap hari nulisin ya nama-nama teman atau saudara atau siapa saja yang sekiranya bisa kami datengin gitu. Padahal saya juga temennya sedikit karena saya ya bukan orang-orang yang suka bersosialisasi ya. Tapi saya kalau keluar rumah ya ada tujuannya gitu. Jadi bukan orang yang memang seneng dolan, seneng main itu saya enggak. Ya apalagi sekarang ya, udah usia waktu muda pun saya enggak seperti itu. Jadi saya bingung juga ya Allah, teman saya siapa ya, teman saya siapa ya. Saya pikir-pikir, terus ya teman, tapi juga teman yang mungkin potensi gitu. Saya datengin teman juga bukan asal-asalan datengin, ya jujur aja mental saya juga enggak yang hebat-hebat banget. Saya masih punya rasa malu, saya juga ada gengsi-gengsinya juga, kayak gitu kan malu.
nggak pernah ketemu, pas ketemu nawarin barang kayak gitu loh. Jadi saya datengin temen itu kayaknya jualan gitu. Itu baru saya datengin. Terus kalau yang tetangga-tetangga, awalnya saya ke tetangga-tetangga yang deket kayak gitu. Nah, itu benar-benar saya paksain. Ya, saya modal nama lah ya, karena ini saya di tanah kelahiran, mereka sudah pada kenal saya, jadi saya modal, mereka nggak akan menolak saya kayak gitu. Dan itu pun ada caranya. Jadi saya itu selalu ininya ya, nyari apa ya, calon-calon customer itu di tempat emak-emak berkerumun, kayak di orang jualan lauk. Nah, saya sampai yang dibela-belain bilang ke suami, nanti jam setengah 12 atau jam 11-an aku mau keluar ya, kemana, ke tukang jualan lauk, karena di situ tuh biasanya ada ibu-ibu. Aku sudah ngincer dulu nih, ngincer dulu, aku nanti mau datengin ibu A gitu ya. Terus sebelum aku berangkat, ya 1 atau 2 hari sebelumnya itu selalu aku doain terus. Ya Allah, mudah-mudahan aku ketemu Ibu A, mudah-mudahan nanti dia beli produk yang aku tawarkan. Ya Allah, mudah-mudahan ketemu seperti itu terus. Jadi pas ke tempat lauk itu, alhamdulillah beneran ketemu sama orangnya. Kebetulan guru, ya karena aku mikir kalau guru kan udah punya gajian ya, kayaknya kalau produk SR12 itu masuk deh. Guru-guru sekarang kan udah pada perawatan dokter, udah keren-keren lah kayak gitu ya. Mudah-mudahan masuk. Padahal waktu itu SR12 itu belum seperti sekarang ya teman-teman, yang produknya itu Masya Allah banyak banget. Dulu itu baru ada krim-kriman aja, dan itu juga lawannya kita nih, pesaingnya kita itu kayak krim temulawak yang 15.000 dapat komplit. Pokoknya krim-krim hidroquinone. Sementara produk kita itu waktu itu masih eh, apa ya, uji Sukovindo aja modalnya, belum BPOM kan waktu itu. Tapi ya mungkin Allah mudahkan semuanya, karena Pak Tony dan Bu Asri bikin SR12-nya ini juga Masya Allah ya, tanpa riba gitu, benar-benar dari uang pribadi beliau-beliau ini. Jadi Masya Allah berkahnya luar biasa. Saya tawarkan ke orangnya, Alhamdulillah closing 360. Itu awal saya ketagihan untuk keluar rumah, nawarin produk ke orang-orang yang menurut saya kayaknya potensi nih ya, secara penghasilan juga secara saya lihat wajahnya kayaknya butuh perawatan ini. Apalagi kalau sekarang ya produknya udah banyak banget, ada Gomilku, yang Gomilku ini bisa masuk kemana-mana saja. Jadi setelah itu saya jadi ketagihan, setiap hari saya pasti ada jadwal keluar, kerja sama sama suami, karena waktu itu anak saya yang bungsu masih usia 3 tahunan ya. Jadi saya selalu bilang, eh, Mas, saya mau keluar, mau ke rumah si B misalnya. Oh iya, ya udah kamu pokoknya keluar aja, tenang aja nih, anak-anak biar nanti saya yang handle gitu. Jadi suami yang mandiin, suami yang kayak gitu. Nah, sampai akhirnya lingkungan sekitar saya itu sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang ambil juga, bahkan ada yang bayarnya Tempo pun saya layani gitu. Penjual apa, sarapan ya, kalau dipikir-pikir penjual sarapan berapa sih penghasilannya waktu itu pakai krim brightening, karena dia mukanya kusam kan, pakai krim brightening itu pembelanjaan sampai 280 ribuan, itu dia Tempo. Tapi Temponya itu nyenengin banget, setiap hari itu dia selalu ngasih saya 50 50 50, jadi setiap hari saya beli sarapan ke dia, karena setiap saya datang dia pasti ngasih 50 50, ya 5 hari udah lunas kan ya, 6 hari lunas, alhamdulillah. Jadi eh, setelah itu saya mikir, masa yang udah transfer kan, yang sudah beli kan tinggal nunggu repeat ordernya ya. Nah, akhirnya saya keluar, sama suami, saya mulai mikir dari keluar ke Tegal atau ke Brebes, siapa ya, sampai akhirnya saya ke Brebes, ke Tegal. Saya ke Tegal, ada teman yang dia itu Ratu MLM. Jadi MLM brand apa saja dia pegang semuanya. Dari macam-macam lah pokoknya ya, dia pegang lebih dari 8 brand. Nggak kebayang deh puyengnya seperti apa. Tapi dia alhamdulillah, dia saya ajakin konsinyasi, dia mau. Seperti itu teman-teman. Jadi
fokuslah ya di situ sampai akhirnya saya 2017 bulan Desember, alhamdulillah saya jadi distributor SR12 waktu itu. Terus mulai mitra-mitra baru mulai pada berdatangan, terus yang udah beli juga mulai pada order kayak gitu. Mas Isan, Ya. ya, mohon maaf, saya kan depan masjid ya. Oh iya, Jadi ini lagi azan, barangkali boleh. suaranya Aman-aman. agak ini ya. Nunggu azan dulu ya Mas Isan. Boleh, boleh. Kita tunggu aja dulu nih. Ya, bagi teman-teman nih, Masya Allah kita sudah mendengarkan kisah dari Bu Umi Wahyuni ya. Dari sebelumnya kenal di SR12, ya, dan beliau memang jadi seorang pebisnis, sudah pernah menjalani bisnis macam-macam, sampai dengan dari juga bisnis non MLM juga, atau mungkin juga punya bengkel juga, dan bisnis lain-lainnya juga, Masya Allah ya. Dan juga memang qadarullah ya, karena mungkin awalnya jalan bisnis itu dengan pinjaman hutang, ya mungkin diuji sama Allah ya, dengan utangnya sendiri itu juga mungkin ujiannya ya, sehingga tidak mungkin tidak terbayar, akhirnya rumahnya juga pun tergadai, nah sampai dengan diawasi oleh pihak bank. Nah, ya, teman-teman juga nih Mas, ya, ini juga pelajaran juga bagi kita semuanya, ya, bahwa kita emang harus tetap semangat ya, apapun permasalahan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Bagi teman-teman, baik yang mau bertanya boleh silakan nanti di kolom chat. Nanti saya akan tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang memang dilontarkan oleh teman-teman di Zoom chat. Nanti akan saya tanyakan ke Umi Wahyuni langsung ya. Boleh teman-teman yang mau bertanya bisa nanti tulis di Zoom chatnya. Nanti akan saya sampaikan ke ya Eyangti untuk jawab nanti secara langsung. Oke? Sambil juga kita menunggu ajan asar ya. Oke, di sini juga ada yang mungkin baru datang ya, yang baru datang. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya. Eh, dan juga teman-teman nih dari mana lagi, tadi dari Tangerang dan ada dari Samarinda hadir ya. Nah ya, mungkin teman-teman tadi sudah mendengarkan secara langsung dari Umi Wahyuni perjalanannya bagaimana sih, dari dia menghadapi permasalahan punya hutang ratusan bahkan miliaran rupiah, rumahnya bahkan sudah diawasi dari pihak bank. Nah, terus juga dia menjalankan door to door. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh silakan mengenai tips atau mungkin lain-lainnya kepada distributor utama kita yang mungkin akan memberikannya secara langsung jawabnya ya. Oke, ini juga ada pertanyaan, nanti mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ya, sambil kita juga menunggu ajan asar dekat rumah yang di. Oke, sudah? Masih? Alhamdulillah sudah selesai Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah. Oke, baik. Ya, Mungkin bisa bisa dilanjut. dilanjutkan lagi ya. Ya, sampai mana tadi ya teman-teman? Ya, tadi mungkin lebih ke sampai di ini eh door to door ya, sampai dengan tadi Oh ada iya, oh ya eh, 2017 ya, ya akhirnya 2017 Allah, jadi distributor ya, betul. iya, akhirnya 2017 Allah Desember izinkan. 2017 ya. Iya, Desember Distributor, Masya Allah. 2017. Berarti 1 tahun lah ya saya jadi agen. Saya saya itu dari reseller langsung loncat ya ke agen ya teman-teman. Karena apa? Karena kebutuhan saya itu besar gitu. Kebutuhan besar, impiannya besar. Masa cuma mau jadi reseller sih bertahun-tahun, atau loncatnya cuma di sub agen. Saya mikirnya gini, saya itu kalau jualan itu nggak seneng gitu loh kalau nggak ada stoknya, nggak seneng model-model dropship itu nggak seneng. Karena apa ya? Menurut saya kalau dropship itu bikin tambah puyeng ketika kita nawarin produk A, oh jangan-jangan di di stokis saya atau di distributor saya produknya nggak ada. Nanti saya udah nawarin produk B, ternyata belum belum ada juga gitu loh. Jadi dari dulu saya itu nggak seneng kalau jualan itu nggak ada stoknya. Itu nggak seneng, bingung saya itu kalau kalau jualan yang nggak ada stoknya. Jadi dari reseller itu saya berpikirnya untuk langsung loncat jadi agen gitu. Hutang miliaran masa mau jadi reseller?
bertahun-tahun atau masa mau jadi subagen bertahun-tahun gitu kan. Jadi saya langsung putuskan dengan keyakinan yang luar biasa, itu disupport sama suami 100%, saya langsung naik jadi agen gitu. Dan semesta mendukung ya, saya Masya Allah dibantu oleh leader saya, Mbak Yani Purwanti. Waktu itu saya punya uang 6 juta langsung ditransferin, saya dapat produk senilai agen waktu itu. Jadi memang impian yang besar itu ya effortnya harus yang besar juga gitu. Saya keliling setiap hari, seminggu 1 kali lah ya, saya pasti datang, kadang seminggu 2 kali konsinyasi teman saya yang itu, sampai pelan-pelan ketika saya keluar rumah, itu di rumah itu sering ditungguin sama customer, sama mitra. Jadi saya mulai berpikir untuk, udahlah saya yang konsinyasi yang jauh-jauh, yang kayaknya saya sudah nggak bisa jangkau gitu ya. Akhirnya saya selesaikan gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu sudah lumayan berkembang ya. Jadi saya jadi distributor itu 2017. Saya sudah punya agen berapa ya waktu itu? Kayaknya hampir 10 saya punya agen. Dan Masya Allah, omset waktu itu di 2019 saya dapat tiket umroh yang 2019 itu. Saya bisa 2019 juga saya cetak 5 distributor. Terus saya dapat uang saku waktu itu, seneng banget buat sangu ya, saya umroh. Jadi waktu itu ada reward juga, mencetak 3 distributor, dapat uang saku 15 juta. Waktu itu saya dapat 15 juta waktu itu. Pokoknya Masya Allah nikmat banget bisnis SR12 ini. Gimana ya, yang saya rasain itu, yang saya lihat juga dari selama saya membimbing mitra-mitra di SR12 ini, circle-nya luar biasa positif. Terus kebanyakan itu orang yang punya hutang, lunasnya di SR12. Orang yang punya impian umroh, alhamdulillah wasilahnya dari SR12. Bahkan bukan cuma umroh untuk diri sendiri ya, tapi umroh untuk orang tua, untuk mertua. Itu Masya Allah, apa sih mindsetnya itu loh. Terus apanya ya, kan yang saya tahu ya, saya bisnis kan bisnis jual putus lah ya. Itu jarang teman-teman yang punya pola pikir membahagiakan orang lain gitu loh. Rata-rata mereka hanya memikirkan keluarga kecilnya gitu. Tapi di SR12 ini benar-benar saya itu banyak belajar dan diajari gitu loh sama teman-teman SR12 tentang berbagi, tentang ya kebermanfaatan, ya bahwa kita itu hidup bukan untuk diri sendiri atau keluarga kecil kita, tapi gimana caranya supaya kita bermanfaat juga untuk orang lain kayak gitu. Jadi pas 2019, 2020 itu nggak tahu ya, 2019 itu waktunya mungkin ya Allah jawab doa-doa kami waktu itu. 2020 Januari kami umroh, pas kita umroh itu ditelepon terus sama bank. Ini kapan kayak gitu kan, kapan ditebusnya, kalau enggak ya berarti kita akan segera lelang kayak gitu terus. Biarpun udah bertahun-tahun seperti itu kan ya, dari tahun 2010, tapi tetap aja setiap kali ditelepon sama debt kolektornya itu kita selalu gemeteran gitu. Ya Allah gimana sampai 2019 itu ekonomi itu kan udah mulai membaik ya. Gitu saja kita masih tetap gemeter gitu loh kalau ditagih seperti itu. Sampai setiap hari Senin suami saya itu selalu matikan HP. Kenapa? Karena setiap hari Senin itulah deposito telepon. Selalu dimatikan. Nanti hari Selasa baru diaktifkan lagi. Terus bulan Februarinya, Masya Allah ya, jadi proses kita melakukan penawaran ke pihak bank untuk kita menebus kembali toko
rumah ini. Februarinya kita nebus rumah, Maretnya Masya Allah, kita masih dikasih rezeki ya sama Allah untuk bangun toko. Toko yang di depan yang tadinya udah nggak karu-karuan ya karena itu bekas toko obat pertanian kan. Jadi kondisinya udah nggak layak lah. Terus kita bangun. Terus bulan Septembernya, Alhamdulillah Allah kasih bonus lagi. Saya bisa beli mobil cash ya, mobilnya cash. Yang itu tuh bener-bener bikin kami tuh ya Allah nikmat banget ya nggak punya utang gitu loh, karena dari dulu juga mobil itu selalu kita lewatnya leasing gitu, cicilan lagi, uang muka lagi kayak gitu. Nanti mau ganti mobil yang ini dijual buat uang muka lagi, nyicil lagi gitu aja terus pokoknya. Pokoknya benar-benar ya Allah bersyukur banget lah Allah bimbing suami saya sehingga suami saya semuanya itu dari suami saya yang dia lempar ke saya terus gimana? Pokoknya saya prinsipnya jadi istri yang nurut gitu. Udah pasrahkan semuanya kepada suami sebagai kepala rumah tangga, tugas kita mendoakan gitu. Mendoakan untuk kesuksesan suami, untuk minta Allah selalu membimbing jalan pikiran suami, karena kalau saya lebih fokusnya ke jualan gitu ya. Nah kalau kemana-mana itu sama suami, terus kalau COD itu juga suami nganter barang-barang dus-dusan gede-gede banget, itu juga suami pakai motor seperti itu teman-teman. Jadi bulan September itu ya, terus bulan Januari apa Desembernya kalau nggak salah, Allah masih Masya Allah luar biasa baik banget, dikasih rezeki lagi untuk bangun aula yang di belakang. Jadi rumah ini kan luasnya 1050 meter. Yang di belakang itu masih kayak karangan subung lah ya. Kalau di sini apa ya? Bahasa Indonesianya pekarangan lah ya, pekarangan yang udah rumput banget karena boro-boro buat apa ya, nyuruh orang bersihin gitu. Buat makan aja kita harus benar-benar hemat lah gitu. Jadi akhirnya itu bisa dibangun dan akhirnya rumah ini full sampai belakang itu nggak ada karangan kosongnya gitu. Itu nggak tahu ya. Jadi saya semakin yakin bahwa apa yang sudah kita lakukan itu seperti tanaman yang suatu saat Allah akan kasih panennya gitu. Doa itu seperti mengayuh sepeda yang suatu saat pasti akan sampai pada tempat yang kita inginkan, dan kalau menurut Allah yang kita inginkan itu baik, pasti Allah akan kasih gitu. Dan banyak impian-impian yang termasuk ya teman-teman, saya ketemu SR12 ini juga salah satu doa yang selalu saya panjatkan sama Allah ya, saya minta sama Allah. Karena dulu saya bisnis, jadi suami bengkel mobil, saya toko pertanian ya, toko buku. Namanya toko buku pertanian itu kan seringnya ketemunya sama bapak-bapak tuh. Sama bapak-bapak, udah gitu banyak yang utang daripada yang cash. Keuntungannya kecil, modalnya ratusan juta. Udah gitu masih diutang lagi. Kadang keuntungannya 50.000, utangnya sampai 200.000. Terus kalau panen, kadang juga masih apa ya, iya Bu, udah panen, tapi harganya murah. Jadi nggak saya jual dulu. Ya Allah, ini orang egois banget. Jadi saya itu udah ya Allah, saya itu nggak mau setiap hari apa ya, eh, apa ya, merutuk itu apa ya, Faisal? Apa? Setiap hari itu ngomel-ngomel, ngomel-ngomel. Saya itu nggak mau ya Allah setiap hari ngomel-ngomelin orang, marah-marahin, marah-marah dalam hati gitu ya sama orang. Ya Allah, sebel banget sih. Udah keuntungannya segini masih ninggalin utang, nyaur ini kayak gitu-gitu ya. Jadi saya bilang ya Allah, saya itu pengen punya bisnis, yang bisnisnya itu ketemunya sama perempuan-perempuan, terus bisnisnya itu saya yang eh, saya yang di depan, karena memang saya tipe orang yang nggak betah kalau cuma di rumah gitu, nggak betah cuman apa ya kayak gini ya, apa sih bahasa sininya nyeleket dong kalau bahasa Brebesnya. Nggak betah gitu, saya udah biasa eh, apa ya, punya punya penghasilan gitu sendiri, biarpun itu dari yang receh, jualin apa kayak gitu, intinya saya mata duitan lah seperti itu. Jadi saya doanya seperti itu sampai benar-benar ketemu SR12.
itu saya yang di depan karena hubungannya sama emak-emak kan, tapi suami saya supportnya dari belakang. Ya ketika saya, ya namanya bisnis kan ada kadang pasang surut, terus namanya ketemu orang, interaksi sama orang kan kadang ada yang bikin sakit hati, ada yang bikin dongkol, ada yang bikin apa itu saya tumpahinnya ke suami dan saya dapat obatnya juga dari suami. Udah kayak gini nih, sabar dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi segala sesuatu itu gini, sedih itu nggak akan selamanya sedih, pasti nanti ada masanya bahagia, bahagia juga nggak akan selamanya bahagia, pasti nanti ada masanya sedih, ada masanya sulit. Jadi ketika saat ini kita sedang bahagia atau kita sedang sedih, ya eh, yang apa ya sewajarnya saja gitu. Sedih juga jangan yang merasa sedih banget, susah banget. Karena salah satu yang saya ingat betul dan sampai saat ini kami lakukan ya, kami amalkan itu kami jauh jauh dari rasa apa sifat ngeluh. Jadi dari dulu kami pernah naik mobil, kemudian kami kemana-mana harus naik motor, kehujanan, kepanasan, bahkan COD aja berangkat dari rumahnya itu sudah hujan. Itu tetap kita terjang karena eh, kita apa ya namanya kedepankan mitra gitu loh. Kita mikirnya kasihan ya barangkali ini orang udah janjian mau buat customer, sementara mereka kan nungguin saya. Sayanya karena hujan aja terus nggak mau berangkat gitu loh. Jadi hujan panas itu kita terjang demi mitra supaya mitra itu tidak apa ya tidak menjadi kendala gitu loh. Jadi tidak mempersulit urusan mitra itu. Itu masya Allah banget lah eh, perjuangannya saat itu dan tidak ada yang kita kerjakan itu Allah tidak kasih hasilnya. Allah pasti pasti di setiap apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita doakan pasti Allah jawab juga di situ. Seperti itu teman-teman. Jadi hutang yang miliaran aja bisa lunas wasilah SR12, apalagi teman-teman yang mungkin hutangnya masih di bawah itu gitu. Modalnya cuma yakin aja sih, yakin sama Allah, prasangka baik sama Allah, pasti Allah lunaskan ketika kita sudah benar-benar nggak mampu, udah melambaikan tangan, sudah pokoknya eh, fokusnya. Jadi saya mikirnya nggak panjang-panjang, saya fokusnya cuma sekilan aja, sekilan dari saya berdiri, fokus nyari penghasilan kayak gitu. Seperti itu Mas Ihsan, barangkali ada yang Baik, Masya Allah, luar biasa ya kita mendengar perjalanan dari seorang leader SDM ya, Umi Wahyuni ya, perjalanan dari nol ya, bahkan dari minus ya, Umi jalan ini minus, ya, dari iya, minus hutang ya, hutang pun juga sudah lama, hasil dari mungkin perjalanan di masa lalunya, pinjam-pinjam hutang, ya memang kalau udah terbiasa hutang, apalagi pinjaman ke bank itu, nah kita lunas mobil lunas, nah mobilnya kita jual buat DP, kita aksurin lagi mobil yang baru, jadi nggak kelar-kelar ya, memang ini itu ketagihan terjerat banget kayak gitu begitu-begitu Mas aja Ihsan. tuh biasanya itu, nah Ya, jadi bagi betul. teman-teman nih, ya mungkin saat ini masih ada angsuran di bank atau mungkin ada kredit di leasing ya, semoga ya Allah mudahkan rezeki teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini dan juga teman-teman kita yang lain, saudara kita di Mitra SR12 agar semuanya bisa terlunasi dengan wasilah bisnis SR12 ya Insya Allah ya, karena kalau sudah terjerat dalam riba ini itu pasti akan muter-muter di situ saja. Nah Insya Allah ya, Iya. Alhamdulillah semoga Allah berikan hidayah untuk kita semuanya agar kita terbebas yang Iya. namanya dari hutang. Oke. Iya. Ya, kita sudah mendengarkan perjalanan yang begitu luar biasa dan tadi pun juga ada yang dilakukan oleh dari Yangki ya, yaitu adalah dalam melakukan door to door dan juga ke pasar-pasar dan lain-lainnya di mana dia Iya. keluar ke daerah zona nyamannya. Nah, biasanya kadang-kadang kita kalau menawarin produk itu adalah ke zona nyaman dalam arti orang-orang yang kita kenal, ya baik itu mungkin keluarga kita, lingkungan kita, ya, orang-orang yang dekat rumah kita yang kita kenal. Nah, tapi ya karena mungkin sesuatu kondisi, nah ini beliau luar biasa, dia keluar ya menawarkan kepada orang-orang yang tidak kenal sama sekali. Justru ya itulah
terbentuknya di situ ya, di mana orang luar tersebut yang nggak kenal sama kita justru biasanya kadang lebih respect ya, dan bahkan dia akan lebih peduli Iya. sama kita. Nah, ada beberapa mungkin pertanyaan dari teman-teman mitra nih ya. Nah, bagaimana sih tipsnya untuk menjaring mitra dan juga prospek nih? Dan juga bagaimana tipsnya juga agar pada saat ketemu sama orangnya langsung bisa langsung closing gitu kan? Sama kayak tadi kan eh, yang Tips sampaikan dia ketemu langsung closing 1 hari ratusan ribu. Nah itu gimana tipsnya? Apa yang dilakukan gitu? Biar teman-teman juga pengen tahu nih. Iya ya, yang jelas itu emang rezeki dari Allah ya Mas Isan yang waktu itu saya bilang gini, Masya Allah ternyata rezeki di luar itu begitu banyak ya Mas ya, asal kita mau menjemputnya gitu. Coba kalau saya nggak keluar rumah ya mungkin saya nggak akan dapat rezeki itu kan, gitu. Jadi sebelum saya ketemu, misalnya sebenarnya semuanya itu sudah saya atur dulu. Saya nggak ujuk-ujuk bawa tas terus asal ada pintu buka saya minger gitu ya saya masuk, enggak, saya mental saya nggak sehebat itu gitu. Dan menurut saya ini produk produk keren. Jadi pemasarannya juga harus yang elegan lah gitu. Saya lihat dulu orangnya. Terus ini kayaknya butuh karena flagnya banyak kan. Ini kayaknya butuhnya produk cream spot ini. Udah saya pelajarin dulu. Produk-produknya itu udah ini untuk ininya, ini tonernya, ini pembersihnya gitu. Itu tadi yang saya bilang, saya itu sebelum memutuskan untuk jualan suatu produk, untuk gabung dalam satu brand, itu saya butuh waktu 1 bulan untuk mempelajari dari Belajar ini. postingan-postingan mitranya, dari produk-produknya gitu. Saya pantengin terus waktu itu postingannya Mbak Umi Kartika, Mbak Mutmainah ya, yang distributor Aceh, terus Mbak Yani Purwanti, itu 3 orang itu saya pantengin terus postingannya. Nah, setelah saya lihat, oh ini kayaknya butuhnya ini. Berarti nanti saya, ketika saya datang ke rumahnya, saya nawarin produk, produk yang saya unggulkan tuh ini, karena saya udah lihat dulu kebutuhannya gitu. Saya ke rumahnya, saya janjian benar-benar di waktu yang beliau ini, apa ya, bukan jam istirahat gitu ya, karena beliau ini guru kan, jadi pasti ada capeknya. Jangan sampai kita datang itu di waktu atau di jam yang beliau tidak inginkan. Itu bisa bikin, boro-boro beli, males banget. Udah lagi tidur enak-enak lagi. Pakai didatengin, pas dibuka pintunya nawarin produk gitu kan. Jadi saya udah, itu tadi di tempat beli lauk ya, orang jualan lauk, saya ketemu orangnya, saya nyapa, Ibu boleh nggak saya main silaturahmi ke rumah, nawarin produk sehat, produk herbal, begini. Oh iya, Bu, bisa. Kira-kira jam berapa ya, Bu? Pas Ibu itu sudah istirahat. Oh ya udah, nanti habis asar aja. Saya pulang jam 2 sih. Saya biasanya istirahat dulu, nanti habis asar. Boleh deh Mbak Umi ke rumah, kayak gitu. Jadi saya ke rumahnya. Di rumahnya itu, karena sudah ada janjian dulu sebelumnya, ya saya enak aja sih masuk ke rumahnya. Saya langsung bukain tas. Jadi ada produk apa aja nih Mbak Umi nih, ininya. Ini Ibu ada ini produk, kalau Ibu kan ini ya, ngapunten, mohon maaf, flagnya kan banyak. Jadi kita itu ada produk ini. Iya, saya itu udah capek ke dokter, ngantri, habisnya juga dan lain sebagainya. Nah, disitulah saya bilang, Ibu bisa coba produk SR12 ini, Bu. Terus kan kalau Ibu nanti udah cocok, Ibu nggak usah jauh-jauh, nggak usah ngantri, nggak usah apa. Ibu tinggal SMS saya, karena waktu itu belum ada WA kan. Ibu tinggal SMS saya, nanti saya antar produknya. Seperti itu, dan waktu itu saya ingat betul closing 360.000. Saya senang banget karena saya waktu itu sudah agen kan. Jadi saya mikir 360. Berarti keuntungan saya berapa tuh ya? 36 kali 4. Udah seratusan 100 lebih lah. lebih. Oh, alhamdulillah closing 1 orang aja bisa untuk saya makan 1 minggu gitu. Karena kalau beras kan saya dikasih sama saudara-saudara gitu ya. Jadi saya cuma tinggal mikirin buat lauknya gitu. Nah, terus dari situ terus ketagihan kan. Nah, itulah semangatnya kalau diskonnya gede nih teman-teman, diskon 40% tuh. Jadi intinya sebelum melangkah ya itu tadi, pahami dulu knowledge produknya untuk kita ya bisa dibilang presentasi kecil lah di depan calon customer. Seperti itu. Oke ya. Nah, terjawab Nah, ya teman-teman ya karena banyak juga nih yang bertanya bagaimana sih tipsnya gitu. Jadi
dari tips yang adalah teman-teman harus pahami dulu product knowledge-nya, dan juga setelah paham product knowledge-nya, karena memang pada saat itu produk S12 belum sebanyak saat ini ya, yang Iya, karena masih ada, mungkin ada kehitung lah ya, ada 10-an atau mungkin iya. kurang dari 10, karena kalau sebelumnya tuh produk utama andalan dulu adalah biasanya ada Kefir, ada Spot Iya Cream, ya terus ada betul. Bulus, ada deodoran, nah terus juga sabun tuh udah ada sabun Bulus, sabun kopi itu biasa udah ada, sama mungkin beberapa krim. Nah, Iya. jadi belum ada susu ya saat itu ya. Nah, Oh jadi udah belum, fokusnya semua jualan baru skincare ya. Mas Isan. Ya. Tapi jauh Jadi banget. jualan skincare aja dulu. Nah, jadi Cream pahamin spot dulu itu juga kebutuhannya pernah ya. Krim so juga. ya yang paling andalan apa yang saat itu? Krim Cream spot ya. spot Mas. Sama Iya, lip padahal care-nya. mahal ya. Nah, dua ya, ratus enam puluh. Tapi Masya Allah laris banget. Masya Allah ya. Laris Nah, jadi banget. Masya betul ya, Allah. pahamin produknya dulu ya. Pahamin itu produk knowledge-nya nih, Iya, baik itu dari kandungannya, terus manfaatnya apa, cara pakainya betul. bagaimana. Nah, terus juga kira-kira permasalahan apa yang bisa dihadapi dari produk tersebut. Nah, jadi teman-teman harus pahami dari produk tersebut nih. Misalkan kayak sabun bulus ini untuk apa aja. Nah, berarti nanti kalau misalkan ketemu sama orang yang memang punya permasalahan dari produk kita, nah kita bisa dekati. Kayak tadi kan yang disampaikan nih, kayaknya nih orangnya flek-flek hitam, terus ada jerawat, breakout, terus juga berminyak, kusam. Nah, jadi kita tahu tuh ya, oh berarti orang ini permasalahannya kulitnya kusam. Produk apa yang Iya. bisa kita gunakan? Heeh. Nah, jadi kita masuk tadi ya yang disampaikan, Bu, ya lagi beli sayur. Nah, ya. Jadi Iya. dimanapun sebenarnya ketemu orang orang lain yang belum kita kenal itu potensial Bisa market ya. jualan. Jadi mau lagi bunda-bunda lagi belanja sayur, lagi beli sarapan di tempat kue. Biasanya kan kue itu banyak kan emak-emak atau ibu-ibu. Nah, boleh tuh ya bisa sambil bawa anak-anaknya. Nah, tempat-tempat itu sebenarnya potensial ya bisa kita jadikan peluang 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 untuk dapatkan customer. Nah, jadi Customer. masuk aja. Betul. Setelah itu tadi gali kebutuhannya. Nah, kita pahami dulu produknya. Betul, yang pertama yang saya simpulkan adalah teman-teman harus pahami dulu produknya. Baik itu kandungannya, yang kedua manfaatnya, terus juga cara pakai dan cara penyimpanan. Nah, dan juga permasalahan apa yang bisa dihadapi dari produk tersebut. Nah, dan juga mungkin kayak produk pesaing yang sejenis apa aja sih. Nah, apa perbandingannya mungkin kita harus ketahui ya untuk perbandingan. Satu lagi Mas Isan. Ya, Pahami kebutuhan customer. Jangan nah, sampai kita kedua ya. customernya ini mukanya udah bagus banget glowing. Terus kita nawarin produk kosmetik gitu, apa Ah, skincare. skincare. Aduh, kita Nggak bakal masuk dibully ya. habis-habisan, Mas. Nggak masuk ya. Nah, yang kedua ya Nggak bener yang masuk. saya sampaikan. Pahami Hmm, kebutuhan dari kebutuhan. customer, atau Iya, gali kebutuhannya, gali permasalahan apa yang dihadapi. Jadi kalau misalkan dia sudah glowing, ya berarti kita nggak perlu masuk nawarin produk iya. kita nih. Nah, karena mungkin dia sudah punya produk andalan. Nah, tadi Ya, ada pertanyaan nih, betul. bagaimana sih kalau misalkan sudah punya orang produknya produk andalan dan memang sudah menggunakannya udah lama ya. Nah, mungkin nah, itu bisa tuh. Nah, berarti mungkin kita bisa masuk dengan produk yang lain yang memang Ya, belum belum itu. belum yang Kan belum SR ya. banyak Nah, sekarang. sekarang banyak. Nah, mungkin aja dia belum minum susunya, Nah, belum mungkin aja betul. dia belum masih pakai deodorannya masih belum pakai deodoran SR, atau mungkin dia masih yang produk-produk yang ada di Alfa Indo. Nah, kita bisa masuk ya. Ya, Jadi tipsnya tadi itu dari Yangti, yang pertama adalah teman-teman harus pahami product knowledge. Semuanya ya, mungkin produk knowledge kita banyak ya Yangti ya, tapi nggak perlu harus semuanya dipahami pelajarin 140 produk iya. saat ini di SR12 ya. Kalau kita pelajarin semua ya mungkin butuh waktu berbulan-bulan ya. Ya teman-teman nanti dalam waktu setahun ya itu bisnisnya kok kenapa nggak growth ya? Mungkin saya pahami produknya dulu nih selama setahun saya pengen pahamin semuanya. Nah, nanti makan waktu nanti. Jadi teman-teman sesuaikan dengan segmentasi marketnya ya. Nah, Iya, jadi betul. kita nggak perlu harus produk semua kita jual, produk-produk unggulan aja yang mungkin sesuai dengan target kita. Terus kita pahami produknya dan juga gali kebutuhan yang seperti saya sampaikan oleh Yang T, yaitu pahami kebutuhan dari konsumen kita. Jangan sampai kita salah memberikan solusi yang harusnya dia sakit apa namanya dia demam, nah malah kita kasih obatnya adalah obat sakit perutnya kan nggak masuk nih ya. Makanya nanti bukannya nanti ya, bukannya nanti malah sembuh, nanti malah ada nambah penyakit yang lain. Oke. Iya. Nah, itu Masya Allah sudah terjawab kan teman-teman ya. Nah, terus kalau misalkan untuk membina tim nih, untuk menjaring mitra, mendapatkan mitra dan juga membina tim, nah bagaimana sih tips yang dilakukan oleh yang T nih, ya kan SDM luar biasa nih, bahkan sampai dalam 1 tahun itu bisa brojol ya, brojol langsung 5 distributor. Masya Allah tuh Iya. gimana caranya yang T bisa melahirkan distributor dalam 1 tahun itu luar biasa banyak.
Iya, jadi eh yang udah saya jalani ya Mas Ihsan dari dulu, yang sekarang sudah pada jadi distributor dan lain sebagainya. Itu awalnya mereka pemakai. Jadi kebanyakan seperti saya sendiri gitu ya. Saya juga gabung di SR12 itu kan karena saya pakai dulu. Saya pakai kok kok ini ya kok, produknya bagus. Itu saya belum belum kenal ownernya siapa, apa itu belum. Nomor satu itu dari produk itu dulu. Ketika produk itu dipakai enak. Nah, jadi mitra-mitra itu awalnya dari pemakai. Makanya sebisa mungkin kita itu setiap hari harus keluar rumah atau intinya kita harus posting atau apa yang menawarkan produk kita supaya jadi semakin banyak customer-customer peluang untuk menjadi mitra itu semakin besar karena kebanyakan itu mitra itu berasal dari customer kayak gitu. Nah, ketika mereka sudah jadi mitra, ya nomor satu ya eh, kasih pupuk lah ya, pupuknya harus yang pas nih. Yang nomor satu, mudahkan dulu urusan-urusan mereka. Jadi saya itu selalu mendahulukan eh, kepentingan mitra kayak misalnya, Bu, saya bisa nggak dikirim sekarang? Bu, saya bisa nggak di... Saya kadang ngirim bukan paket apa ya, COD ya, jam 9 malam aja masih saya lakukan loh. Karena apa? Karena misalnya janjinya siang, tapi siang kan saya sampai ke Tegal kayak gitu ya. Intinya keluar rumah lah ya, saya mencari mitra-mitra mengenalkan produk-produk gitu. Itu Mbak, ini aku belum sampai rumah. Di mana? Tapi besok itu Bu, saya mau ada orang yang kesini pagi-pagi dan lain sebagainya. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya sampai rumah, nanti saya langsung berangkat lagi ke rumah Mbaknya. Itu seperti itu. Jadi selalu berusaha untuk mendahulukan kepentingan mitra-mitra, menuruti maunya mereka gitu. Sehingga dari situ itu timbul chemistry ya, timbul saling menyayangi, merasa mitra ini merasa semua mitra itu merasa diistimewakan gitu. Jadi si A juga merasa dispesialkan oleh saya, si B juga merasa dispesialkan oleh saya, karena eh, bondingnya itu setiap mitra itu berbeda. Nggak bisa kita sama ratakan kayak si A. Misalnya si A itu senangnya makan singkong, maunya makan singkong, ya udah saya kasihnya singkong. Kalau si B ini senangnya makan pizza, eh, ya udah saya kasihnya pizza. Nggak bisa semua sama rata saya kasih singkong semua atau saya kasih pizza semua kayak gitu. Jadi biar mereka itu merasa diistimewakan, semua itu merasa istimewa, nggak ada yang itu mah kayak gitu ya, itu kayak gitu enggak. Dan itu bukan sesuatu yang mudah ya, benar-benar harus balance lah ketika di kumpulan atau ketika di grup kayak gitu. Terus ya kemudahan-kemudahan kayak ya kadang-kadang saya kasih kemudahan pembayaran gitu. Saya nggak yang saklek banget. Misalnya belum bayar, jadi belum saya kirim kayak gitu enggak. Karena kita ketika sudah jadi mitra itu kita sudah saling percaya, sudah yakin gitu. Satu visi, satu misi ya, satu frekuensi lah, saling memudahkan. Mereka juga berusaha memudahkan urusan saya. Misalnya saya, aduh teman-teman, ini yang kemarin udah saya kirim, bisa nggak hari ini pelunasan ya? Soalnya saya juga mau ngejar ini minyak bulusnya nih. Pengen dapet nggak? Pengen Bu, ya udah ayo cepetan ya, buruan ditransfer ya uangnya misalnya. Itu saya enak aja gitu, enjoy gitu ke merekanya. Sampai alhamdulillah ya saling bersinergi lah ya sampai mereka juga eh, kita bareng-bareng yuk 2019 itu kita bareng-bareng yuk mencapai impian-impian kita gitu. Nah, kalau distributor kan diskonnya gede, saya apa ya namanya seperti itu. Jadi dari situ Mas Isan akhirnya jadi kompak ya, solid gitu. Terus saling ngerti satu sama lain, saling saling memahami gitu sehingga saling memudahkan urusan masing-masing gitu. Makanya saya bersyukur banget karena saya pernah ada di bisnis yang isinya uang utang gitu ya. Orang datang ke toko, terus saya saudaranya, oh Bu, saya boleh nggak utang dan lain sebagainya. Tapi di SR12 ini, Masya Allah,
ya kayak sekedar tempo-tempo yang masih oke lah, tapi nggak yang utang seperti diri saya yang sebelumnya. Jadi saya masih sangat-sangat bersyukur lah bisa menjalani bisnis SR12 ini. Seperti itu, Mas. Masya Allah ya, sudah dijawab ya. Bagaimana sih dari yang ini membina timnya, ya jadi dia memprioritaskan timnya. Ya, bagi teman-teman yang punya timnya, yuk prioritaskan timnya. Pasti dan pahami juga kebutuhannya ya. Sama tadi konsumen juga dipahami kebutuhannya, apa yang disenangi, apa yang tidak disukai. Nah ya jadi kita berikan apa yang disukainya. Jangan sampai kita memberikan apa yang tidak disukainya. Sama ya. Jadi teman-teman harus pahami dari timnya teman-teman nih maunya bagaimana, apa sih kebutuhannya, apa permasalahannya. Kalau dia ada permasalahan, yuk kita coba bantu atau kita sharing atau mungkin kita bisa berikan arahan. Nah, ya apa yang kebutuhannya dan apa hot buttonnya, apa sih tujuan utama dia bergabung di SA12. Pasti setiap orang punya tujuan, pasti setiap orang punya impian, pasti semua orang ingin mencapai impiannya. Nah, yuk sharing-sharing, nah bahwa di SA12 ini kita bisa mencapai ya impiannya dengan wasilah 12 dengan izin Allah tentunya. Ya banyak juga yang terbukti ya, bahkan juga yang juga sama bisa dapat umroh, bisa jalan-jalan gratis, bahkan juga dapat uang sangu, ya jadi jalan-jalan free tiket dan juga dapat uang sangu, Masya Allah ya, luar biasa sekali ya di bisnis S12 ini. Dan ada pertanyaan juga nih, yang Ti, karena kan tadi juga berbicara tentang yang Ti memiliki hutang kan. Ya pada saat sebelumnya memiliki hutang, berarti kan itu berbicara tentang perputaran keuangannya belum stabil, sehingga terjadilah mungkin keras atau mungkin ketidakseimbangan ya antara mungkin pendapatan dengan pengeluaran, pengeluaran lebih besar akhirnya nggak terbayar angsurannya dan lain-lainnya, hingga bahkan rumah sampai disita, sampai dengan lain-lainnya. Nah itu bagaimana cara mengatur keuangannya dari sebelum mungkin dan saat ini bagaimana cara Yangti mengatur kelola keuangannya hingga semuanya hutang bisa terlunasi sampai dengan saat ini ya bisa bangun rumah, bisa bangun toko, bisa bangun apa namanya learning center. Nah ya itu bagaimana cara mengatur keuangan, boleh tipsnya nih ya. Jadi gini sih Mas Isan, setelah sekarang ya kami memahaminya, sebenarnya bukan kami nggak bisa ngelola keuangan, tapi karena kami itu main riba gitu. Karena kami itu main riba. Mungkin banyak juga kan kontraktor atau pengusaha sukses yang suksesnya Masya Allah seperti siapa itu yang Hamka itu Yusuf Iya, Hamka ya. Itu Hamka. kan kontraktor juga, tapi beliau nggak riba kan, tapi bisa sukses luar biasa. Jadi sebenarnya lebih kepada Allah sayang kami, Allah kepengen kami itu kembali ke jalan yang benar, sehingga Allah habiskan itu semuanya. Dan kami bersyukur banget gitu loh Mas Ihsan. Kami nggak merasa saat itu kami kesusahan, kesulitan, karena kami memang dari dulu itu nggak pernah mau ngeluh gitu. Pokoknya apa-apa kami berdua gitu, saudara aja tahu kami kesusahan, tapi kami nggak mempertegas, nggak memperjelas ke mereka bahwa kami kesusahan gitu. Nggak. Karena kami sadar ini tuh, jadi awalnya itu Mas Isan, saya sama suami itu gini, kenapa ya kita setiap kali bisnis, jadi bisnis kami itu udah apa ya ambles, kami bikin lagi gitu loh, dan selalu ambles gitu. Hutang makin bertambah ketika waktu itu suami buka bengkel mobil tapi yang Bospom, jadi yang khusus untuk solar. Jadi kami buka bengkel mobil Bospom yang akhirnya hutang kami itu nambah lagi dan habis lagi. Malah lebih parah ini cuman bertahan 8 bulan. Bukan masalah nggak bisa ngatur keuangannya sebenarnya, tapi setelah sekarang kami meyakini, oh karena Allah itu pengen kami itu kembali ke jalan yang benar gitu. Karena waktu itu tuh wasilahnya itu tadi mungkin ya judulnya nambah utang itu kontraktor kan. Jadi kontraktor eh, ya penuh dengan tipu-tipu lah kayak gitu ya Mas Kisan, mau tanda tangan, nyogok dulu, ya kan ada eh, penilik pekerjaan, nyogok lagi, wis isinya kayak gitu tok pokoknya. Jadi Allah habiskan di situ hutang miliaran. Nah, suatu saat kami kayak gitu ya, apa ya penyakitnya ya Allah, apa ya apa-apa gitu. Kenapa kita bikin usaha itu selalu habis, habis, habis dan bukannya meringankan hutang yang kemarin malah nambah sampai akhirnya kami tahu itu hutang bank itu riba kayak gitu. Nah, kami dapat informasi dari teman untuk
ada pesantren riba namanya Pentra waktu itu, pesantren berkah tanpa riba. Itu di mana ya? Purbalingga. Dari sini ke Purbalingga itu sekitar 4 jam dan kami tempuh naik motor. Kami berangkat jam 3 pagi, sholat subuh di jalan, eh, sampai sana Purbalingga itu jam setengah 7. Sampai kami itu kan dingin banget ya daerah Purbalingga itu dingin. Sampai kami itu suami itu tangan nggak bisa nekuk kayak gini. Sampai pegang gelas panas air teh itu aja nggak kerasa gitu dipegangin kayak gini saking udah kaku tangannya. Nah, disitulah kami tahu bahwa hutang bank itu riba, terus pokoknya hutang yang leasing itu riba, nyicil itu yang riba, kayak gitu kan. Pokoknya yang kami lakukan saat itu tuh ternyata riba. Oh, udah gitu dikasih tahu lagi dosanya riba. Sekecil-kecilnya dosa riba itu berzinah dengan ibu kandung. Nah, udzubillah min dzalik. Jadi dari situ kekuatan itu Mas Ihsan yang membuat kami itu tadi kan bikin ketagihan ya. Mobil dijual buat uang muka, nyicil lagi. Muter Nanti lagi pengen ya. nyicil lagi dijual terus kayak gitu terus. Nah, yang bisa menyetop itu apa? Ketika Allah tuntun kami untuk ikut pentra itu dan kami tahu, dosanya seperti itu. Jadi ya waktu itu kami melakukan pertobatan riba itu, terus kami berazam untuk tidak riba lagi. Kami mau menyelesaikan ini ya Allah, biarpun menyelesaikannya ya harus jual rumah dan lain sebagainya. Kami ikhlas, ridho, itu yang paling penting Mas Iksan. Ikhlas, ridho dengan semua ketetapannya Allah. Jadi nggak ada ngeluh, nggak ada ngersulah, nggak ada ngomel, nggak ada ya Allah susah amat sih ya. Biasa kita naik mobil terus kita sekarang harus naik motor dan itu nggak ada kalimat seperti itu. Jadi ketika kita panas-panas ya Allah panas banget ya Mas. Iya, yuk kita cari apa itu pinggir jalan ya minum teh, minum apa daugan yuk minum air air kelapa. Air Pokoknya kelapa ya. dibikin kayak gini. Ya kalau misalnya sayanya yang lagi sepaneng, suami yang yuk minum es kelapa dulu, yuk makan dulu, bakso dulu di pinggir-pinggir jalan kayak gitu. Naik motor kan tinggal serang gitu. Jadi sudah nggak ada gengsi, nggak ada malu, nggak ada apa, karena suami saya pernah jadi orang, ya bisa dibilang di Brebes nggak ada yang nggak kenal ya, karena suami saya deket kan sama bupatinya, ya karena kontraktor itu Mas Ihsan. Dan itu tidak membuat suami saya ngedon atau ya don lumrah lah ya, tapi nggak yang gimana gitu. Beliau masih bisa menguatkan saya, masih bisa membimbing kami, anak istri untuk yuk kita sekarang jalannya ke sini loh. Kayak gitu loh Mas Iksan. Jadi yang membuat kami bisa berhenti total, tidak memikirkan riba lagi, tidak mau lagi kena itu ya dari pertobatan itu karena kami tahu itu tuh dosa yang sangat-sangat sangat besar dan dosa riba itu ya sama dengan kita mengacak orang Allah sama Rasulullah lah bagaimana eh, kita yang impian kita pengen masuk surga, impian kita pengen hidup tenang, damai, ya Allah sukses di dunia dan di akhirat bermanfaat untuk bekal di akhirat. Bagaimana kita bisa melampaui itu kalau kita masih main riba? Ya itu Ya. kekuatannya itu dari situ. Jadi pahami dasarnya dulu gitu loh Mas Ihsan. Kalau sudah pahami dasarnya, mau ibaratnya ya diiming-imingi seperti apapun, udah enggak. Karena udah ngerasain detoknya riba gitu loh. Jadi ketika kita sudah melakukan pertobatan, mungkin kan nggak yang langsung kita bisa melunasi. Kan ada yang, Mbak, saya nggak bisa langsung melunasi, gimana saya mau tobat? Loh, kita tobat dulu, nanti Allah yang akan melunasi, Allah yang akan memudahkan semuanya gitu. Jadi bukan kami nggak bisa ini keuangan sih ya kalau dipikir Mas Isan. Lah, kalau sekarang nih ya, sekarang itu Masya Allah nikmat banget ya. Nggak punya hutang, Insya Allah yang bisnis yang kami jalani juga bisnis yang berkah, rule-nya syariah ya, sesuai agama Islam, maksudnya rule SR12 ini benar-benar bermanfaat, nggak memberatkan mitra, dan Pak Tony itu sama Bu Asri itu baik banget gitu loh. Maksudnya apa ya, selalu memberi kelonggaran-kelonggaran, karena kemarin pas saya ke pusat itu Mas Isan, saya sampai tanya ke Pak Tony, Pak Tony amalannya apa sih? Kenapa SR12 itu Masya Allah luar biasa banget. Apa ya, berkahnya itu kata saya sampai ke tulang sumsum, kata saya kayak gitu. Bisa dirasakan dari distributor, ya mungkin ya ownernya ya jelas ya, sampai ke lapisan paling bawah pun. Dan
SR12 ini benar seperti lentera, karena ketika kami bisnis SR12 ini jadi semakin membuat kami itu belajar untuk bermanfaat gitu loh ke orang-orang, punya rezeki. Kepikiran gimana ya kalau kita bikin nasi bungkus setiap hari di masjid, biar apa namanya, memuliakan masjid, biar masjid meramaikan masjid kayak gitu kan. Kalau siang banyak itu yang kepikiran seperti itu. Gimana ya kalau kita bikin pengobatan gratis, kayak pekan gratis gitu, terus tempatnya di mana gitu. Kepikirannya seperti itu, ingin ingin selalu berbagi gitu loh, berbuat baik kayaknya. Jadi kata suami saya gini, ketika kita ketemu bisnis, bisnis itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin membuat kita itu eh, ya ingin selalu menjadi baik, berusaha untuk baik. Itulah tanda-tandanya bisnis itu adalah bisnis yang berkah. Kayak gitu. Karena kami sudah ngalamin kan, yang mengawalinya dari riba itu, ya Allah, seperti orang itu minum air laut, nggak ada kenyangnya. Setiap hari itu yang dipikirin, aduh cicilan ini, cicilan ini. Kalau dipikir nih Mas Iksan, bengkel kami itu bengkel besar ya. Cicilan kami waktu itu sebulan itu mungkin sekitar 15 juta, itu banyak lubang ya. Saya ngitung, sebulan itu berarti saya harus nyelengi berapa gitu eh perharinya untuk ngasih cicilan ini. Masalahnya saya mau nyelengin juga uangnya nggak ada, gimana? Bengkel sebesar itu. Kadang sehari itu dapatnya di luar nalar gitu, sementara karyawan apa montir ada 3, belum kenet-kenetnya ya, kenet-kenetnya montir gitu, total semuanya ada 15 karyawan gitu. Tapi kok Allah nggak nitipin rezeki ke sini kayak gitu kan. Nah, saya bagian tugas nyelengin uang, nyisi-nyisihin nih buat nyicilin. Nah, masalahnya ketika saya mau ngambil uang buat nyicilin, uangnya nggak ada. Gimana? Jadi sampai akhirnya udahlah tinggalkan gitu. Jadi bengkel itu kita limpahkan ke orang dan kita pulang ke sini, tapi mengawalinya lagi dengan hutang riba lagi kayak gitu. Nah, kalau sekarang sih saya nggak ada trik-trik khusus untuk mengelola keuangan ya, karena apa ya? Ya intinya saya nggak mengedepankan gaya hidup, tapi saya benar-benar, kami ini sudah berprinsip, kami sudah pernah ngalamin hidup yang begitu-begitulah ya, yang begitu-begitu. Jadi kami sudah kepengen hidup yang tenang aja lah. Jadi kita ngeluarin uang yang sesuai kebutuhan, bukan untuk gaya hidup, tapi untuk memenuhi kehidupan gitu, kayak bayar anak, sekolah, pesantren, dan lain sebagainya. Terus untuk biaya makan, ya sesekali menyenangkan diri sendiri, oke lah, sama keluarga, kita pelesiran kemana. Insya Allah nggak ini sih, jadi kayak profit. Saya ada IPOS ya. Dulu waktu saya belum ada IPOS, saya pakai manual, saya catetin Mas Ihsan. Jadi sehari ini saya bisa bisa tahu omset saya berapa, keuntungan saya berapa. Itu yang bikin saya semangat. Jadi ketika ada agen order, misalnya agen order senilai 5 juta, keuntungan saya udah 500.000 ya kan. Karena dari agen saya dapat 10%-nya, itu udah kadang sehari keuntungan saya bisa sampai 3 juta, 5 juta, karena agen saya 10 order semua. Itu Masya Allah. Dan saya tetap dengan melihat keuntungan yang segitu tuh, bukan saya terus merubah gaya hidup ya. Itu enggak. Pokoknya saya ngambil secukupnya saja, secukupnya saya untuk belanja, kebutuhan sehari-hari, secukupnya saya untuk ngirimin anak. Itu aja sih, saya bukan akuntan ya, jadi saya nggak punya pembukuan yang rumit-rumit gitu, yang pengeluaran sehari-harinya dicatat, itu saya nggak kayak gitu masih. Cuman saya bisa bisa apa ya, memperkirakan ya, misalnya sehari saya eh, keuntungan, misalnya sehari saya keuntungan 2 juta misalnya, pengeluaran saya untuk ke pasar belanja ini paling segini sehari. Berarti kalau saya sehari ngambil 200.000 untuk belanja harian, saya masih ada lebihnya banyak dong. Dan itu saya untuk nambahin modal lagi kayak gitu saya sistemnya. Nanti ketika saya stok saya banyak nih ya, stok saya banyak, saya butuh untuk nambahin beli mobil. Waktu itu
itu uang yang barang yang sudah jadi uang itu nggak semuanya saya belanjain, saya ambil gitu untuk nambahin beli mobil. Jadi ketika saya ambil 10 juta 20 juta cash pun ini stok saya nggak goyang, stok saya itu masih tetap hebat, masih tetap full ya. Mungkin cara saya ini apa ya, kalau anak-anak muda sekarang ya yang pada pinter-pinter akuntansi mungkin nggak masuk ya, tapi saya jalanin itu alhamdulillah sampai saat ini ya nggak ada kesulitan yang aduh saya mau bayar ini, nggak ada, karena prinsip kami pokoknya beli apa-apa cash, ketika belum kebeli berarti kami masih harus nabung dan lupakan gitu, lupakan pokoknya. Target saya beli mobil misalnya 2025, habis itu saya lupakan gitu. Pokoknya saya fokusnya ngembangin bisnis terus seperti itu, nggak yang ribet-ribet, karena saya pernah Mas Isan ngikutin teman-teman gitu kan, namanya pengen nyoba-nyoba ya, yang pengeluaran itu setiap hari dicatat Mas Isan, yang ada malah jadi pelit, seriusan, terlalu fokus ngurusin mikirin uang malah bikin pelit malahan. Mau kayak gini, ih ini kan posnya nggak ada untuk ini tuh, nggak ada untuk ini, nggak ada, akhirnya jadi pelit. Jadi saya nabungnya nabung itu aja lah, kalau ada yang butuh, maksudnya kalau Oke, ada link dikeluarkan. sedekah apa apa ya udah Ya, keluarin ya, aja, nggak usah harus ngikutin ini buat sedekah itu sekian persen. Berarti uangnya itu sekian, ini udah sekian, ada link, ada apa ya, link surga, oh udah tutup ini, udah uangnya tuh udah pas udah itu pas. udah. Budgetnya Iya, udah terpakai. iya nggak ada kayak gitu masih Ya, ya. sekarang. Jadi Kita dan secara itu ini lebih aja ya. bikin saya bahagia daripada saya harus nyatet gitu ya, ngitung-ngitung banget itu, seperti itu Mas Isan. Oke ya, Masya Allah luar biasa ya. Tadi juga didengarkan lagi bahwa memang ini merupakan ujian ya, ya yang dia ujian dari Allah, bahwa Allah masih sayang sama kita. Makanya eh, karena mungkin sebelumnya dengan jalur-jalur yang tidak diridhoi oleh Allah, ya mungkin Allah ambil lagi nih. Dan alhamdulillah insya Allah ternyata masih rezeki ya, rumah masih tetap kembali gitu kan. Nah dan juga teman-teman juga tadi juga yang disampaikan kita harus stoknya nih ya, stok kita harus diutamakan. Jadi kalau setelah teman-teman setelah ada yang beli produk itu jangan langsung digunakan semuanya ya, yang dia, jadi Itu harus jauh disisihkan dong. untuk beli stok ya. Jadi harga modalnya kita tambahkan lagi untuk beli stok, baru nanti ketika stok itu sudah terpenuhi, sudah cukup, barulah ya mungkin sisanya baru bisa kita gunakan lagi, baik untuk operasional kita, untuk kita sedekah, untuk yang lain-lainnya ya, mungkin yang seperti itu ya. Jadi utamakan stok dulu. Jadi ketika nanti kita ada dapat uang hasil dari belanja kita, jangan langsung kita ya beli bakso, beli seblak, beli baju gitu kan. Nanti pas sampai rumah, lah uangnya kemana gitu kan? Produknya nggak kebeli lagi. Nah akhirnya nanti nggak berputar bisnisnya ya. Itu tips luar biasa dari yang Umi Wahyuni ya, dimana dia juga sudah mengalami gejolak yang luar biasa sebelum di SR12, hingga alhamdulillah dengan wasilah SR12 semuanya bisa teratasi ya, hutang bisa lunas, rumah bisa kembali ya ke pangkuannya. Masya Allah luar biasa. Dan juga teman-teman semuanya yang hadir di sini yang memang masih ada angsuran atau mungkin hubungan dengan pihak bank, semoga Allah mudahkan rezekinya sehingga kita semua bisa terbebas dan terlepas ya dari namanya ya riba ya, karena memang riba itu begitu luar biasa nih ya, jadi bisnis kita jadi nggak berkah. Dan memang luar biasa juga di SK12 ini ya, dampaknya positif banget ya, lingkungannya dan semua pun juga di orang-orangnya, mitra-mitranya, bahkan ownernya itu sangat positif sekali ya. Jadi memang SK12 pun besar karena hasil pure dari mitra SK12 tanpa ada pinjaman dari bank ya. Di tahun 2016 mungkin pada saat yang di bergabung SK12, mungkin SK12 masih kantornya belum seperti saat ini ya. Oh, 2018 jauh. pun dia masih sewa ya, Mm-mm. baru pindah ke sini 2021, dan itu lahannya belum seluas saat ini. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah ke kantor S12 saat ini bisa melihat bagaimana S12 sudah punya lahan yang luas, ada kantornya, ada pabrik, ada gudang, ada kafe, ada masjid di sana. Nah terus ada parkiran pun juga luas. Nah itu merupakan hasil dari
pure bisnis di SR12 tanpa dari pinjaman bank atau mungkin dari yang lain-lainnya ya. Masya Allah luar biasa ya. Jadi SR12 ini tidak pusat pun juga memberikan bermanfaat bagi yang lain dan juga mitra-mitranya pun juga merasakan manfaatnya ya. Masya Allah luar biasa. Nah, mungkin kita juga di ada penghujung waktu nih, yang boleh di akhirnya ya, di akhir dari penghujung ini minta closing statement dari Yangti untuk teman-teman kita semua di sini. Ya, silakan untuk closing statementnya dari Yangti Umi Wahyuni. Oke, jadi pada prinsipnya awalilah bisnis itu jangan dengan riba, Mas Ihsan. Seperti SR12 ini juga mulai diawali dengan tanpa riba, kita pun harus seperti itu. Jadi harus hati-hatilah ketika menggunakan uang, karena SR12 ini uangnya besar. Ada banyak yang terjerumus ya, karena SR12 ini uangnya besar, jadi mungkin nafsunya lebih besar daripada akal sehatnya. Ada juga yang mengambil jalan pintas, tapi yang saya rasakan dari mitra-mitra saya ya di HDM itu banyak sekali yang awalnya nggak punya rumah jadi punya rumah, nggak punya motor jadi punya motor, yang tadinya nggak ngerti cara berbakti dengan orang tua sekarang jadi tahu, jadi paham, yang tadinya eh, nggak kepikiran untuk ngumrohin orang tua sekarang jadi bisa ngumrohin orang tua, mertua, pokoknya banyak sekali yang saya lihat keajaiban-keajaiban di SR12. Jadi eh, menurut saya bisnis ini itu bisnis yang sangat-sangat luar biasa, jangan disia-siakan. Terus gali terus manfaat dari bisnis ini, jangan puas hanya di levelnya sekarang gitu loh. Jangan hanya puas, karena ketika kita jadi distributor dengan diskon 50%, apalagi kalau kita bisa mencetak distributor lagi, itu banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu loh. Kebermanfaatan yang bisa lakukan, yang itu tuh bisa untuk bekal kita nanti di akhirat gitu. Allah bisa titipkan lebih banyak lagi harta ketika kita niatkan apa-apanya itu dengan niat yang luas, bukan cuma untuk diri sendiri atau untuk keluarga kita yang paling anak 3, anak 2, paling berapa sih kebutuhannya, tapi ketika kita uh, kita muati niat baik kita itu dengan uh, apa namanya kebermanfaatan untuk orang lain, kayak misalnya saya tuh pengen seperti saya ketika bangun learning center itu ya, itu waktu itu suami nawarin mau beli mobil, mau ganti mobil atau bikin learning center. Saya bilang kita kalau ganti mobil saat itu menurut saya sudah cukup. Kalau ganti mobil paling yang menikmati saya sama keluarga gitu. Atau mungkin luas-luasnya ya saya bisa kasih pinjam ke kakak, saudara, paling segitu. Tapi ketika saya bikin learning center ini, ada banyak puluhan ratusan orang yang bisa mendapatkan manfaat dari learning center itu, karena kami tuh ketika ngadain kelas-kelas itu biasanya harus ke hotel, HTM-nya harus mahal gitu ya. Ketika ada learning center kan lumayan lah ya, bisa free gitu. Jadi saya bilang learning center aja bikin, dan itu masya Allah banyak sekali yang terbantu di situ. Dari tukang-tukangnya waktu itu yang kerja bikin itu tuh, kondisi di sini waktu itu tuh lagi pailit banget lah, pokoknya di kampung itu lagi pailit banget, tapi mereka banyak yang cerita ya di belakang saya, alhamdulillah ya Bu Umi bikin itu jadi kita punya kerjaan, kita punya penghasilan, itu masya Allah kata saya, yang tadinya mau mau ngeluh, bukan ngeluh ya, mau iya juga ya kayak gitu, maksudnya kan pas kerja sering hujan kayak gitu ya Mas Isan. Jadi kata saya, ya Allah hujan terus ini, yang kerja jadi berhenti berhenti terus kan. Ibarat kalau dihitung kerugian, judulnya saya rugi rugi tenaga lah gitu. Saya bayarnya full tapi mereka kerja setengah hari. Tapi saat itu juga tersadarkan, oh ini cara Allah melewatkan rizki mereka itu ya lewat kita. Jadi ketika mereka kerja seperti ini, yang hujan juga dari Allah, ya sudah lah kita ikhlas saja. Nanti juga Allah kasih yang untuk bayarnya. Kalaupun memang ini bangunnya butuh waktu lamanya, nanti pasti Allah kasih. Dan itu memang omset saya waktu itu luar biasa. Saya itu apa ya, berjalan gitu loh. Saya bukan ngumpulin uang dulu, nunggu berapa ratus juta baru bikin, enggak Mas Iksan. Jadi uangnya itu uang muter.
uang muter dan Masya Allah stok saya masih gagah, masih full power stoknya, learning center bisa berdiri, bisa difungsikan, kayak gitu loh. Jadi Masya Allah banget intinya, apapun yang kita kerjakan saat ini, kalau niatnya baik, jangan lupa ditumpangi dengan niat-niat yang luas. Gedein impiannya, mulai pikirkan juga orang di sekitar kita, untuk kita bisa apa namanya ya, nyalangi mungkin ya, apa ya, nabung untuk bekal akhirat mumpung Allah eh, apa ya, saat ini kita diketemukan dengan bisnis SR12 ini gitu loh Mas Isan maksudnya. Jadi manfaatkan keberkahan dari bisnis ini untuk kita bisa mencapai impian-impian kita, karena teman-teman bisa lihat lah ya, distributor-distributor itu udah banyak banget yang Masya Allah mereka bisa luar biasa banget, dari seperti Mbak Ayu Permatasari itu Masya Allah idola saya banget. Terus kayak Teh Nilam ya, Mbak Helen, aduh Mbak Nita, pokoknya semuanya lah itu yang angkatan SDW itu tuh Masya Allah itu sudah ada contohnya gitu loh. Harusnya sudah nggak banyak kan mikir lagi untuk kita itu bergerak menjemput gitu. Harusnya seperti itu Mas Isan. Karena sudah banyak testimoninya. Orang kan kalau mau apa-apa yang dicari testimoninya. Nah, ini testimoni udah begitu banyak, masa masih nanya-nanya terus, masih ragu-ragu terus gitu loh. Contohnya udah banyak. Kalau dibilang, oh saya usia udah tua, saya juga sama udah tua. Tapi kebutuhan itu semakin tua bukan semakin sedikit, tapi semakin banyak. Karena pikirannya bukan untuk anak aja. Saya pinginnya ke cucu gitu ya, pengen nyekolahin cucu. Kenapa? Karena ketika nanti doa ke saya kan yang sampai anak yang ke saya, cucu kan nggak sampai. Tapi ketika saya bisa nyekolahin cucu-cucu gitu, ilmunya manfaat, nah kan saya dapat pahala jariahnya nanti, kayak gitu loh. Jadi sudah harus mulai memikirkan urusan akhiratnya juga, wasilah bisnis ini biar dapat juga pahala akhiratnya gitu loh Mas Isan. Seperti itu, dan SR12 ini bisa bisa banget, Masya Allah bisa banget gitu, karena hasilnya besar, potongannya besar, rule-nya juga pro mitra ya, nggak memberatkan, penuh dengan apa sih, saya kadang sampai gini, aduh Pak Tony selalu kasih ini sih apa sih Mas Isan, Kerebakan baru. poin-poin baru gitu loh. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Oh ya udahlah boleh. Maksudnya gimana? Gitu, jadi coba Insya luar biasa ya semangat lagi, SR12 semangat ya. lagi. Itu iya Masya Allah banget lah Semangatnya pokoknya. benar-benar sesuai dengan visi dari SR12 Iya. ya, mendatangkan manfaat Nah bagi itu semua. yang Pak Tony kemarin saya bilang Mas Iksan, Pak Tony kenapa? Apakah Pak Tony punya amalan-amalan khusus atau tiap malam sholat tahajud baca wiridnya apa, zikirnya apa? Coba saya kepengen juga gitu ya. Pak Tony cuma senyum, kata Pak Tony, saya itu sudah kaya. Ibaratnya kalau untuk keluarga saya sudah cukup, tapi saya memikirkan gimana caranya biar banyak orang di luar sana yang ekonominya terbantu. Kebetulan Pak Tony juga seorang apoteker ya kan, jadi saya bisa bikin produk dan benar-benar Allah apa sih, kabulkan apa yang jadi impiannya Pak Tony gitu loh. Dan itu sampai ke jaringan bawah gitu berkahnya, eh, niatnya Pak Tony itu sampai bisa dirasakan sampai ke jaringan bawah. Masya Allah, mudah-mudahan dikasih kesehatan, kesuksesan, kemuliaan untuk Pak Tony, Amin. dan Bu Asri juga untuk jajaran petinggi di SR12 Mas Ihsan, Masya Allah. Ya, Masya Allah luar biasa. Oke, Masya Allah luar biasa sekali ya teman-teman. Kita berikan aplaus dan tepuk tangan untuk yang di Umi Wahyuni. Ya, Masya Allah luar biasa. Terima kasih atas sharing-sharingnya dari yang di juga inspirasinya begitu luar biasa. Tips-tipsnya juga bisa berguna juga untuk kita semuanya. Ya, Masya Allah luar biasa nih ya. Dan juga kita juga doakan ya untuk semuanya teman-teman yang di sini. Semoga bisa mencapai impian-impiannya dengan wasilah bisnis S12 yang tadinya punya hutang, hutangnya bisa lunas. Ya mungkin tadinya mungkin saat ini masih sewa, masih kontrak. Semoga Allah mudahkan untuk bisa memiliki rumah secara cash. Ya, yang belum punya Amin. kendaraan, ya mungkin masih ke sana sini dengan menggunakan motor. Alhamdulillah itu merupakan syukur ya. Tinggal nanti kita minta mudahkan agar Allah bisa mudahkan agar bisa membeli mobil juga secara cash ya dengan wasilah bisnis Amin. S12. Masya Allah luar biasa.
ya. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi form absensi dan evaluasi yang sudah saya kirimkan di Zoom chatnya ya, sebagai evaluasi bagi kita semuanya di sini ya. Nah, ya terakhir juga bagi teman-teman ya, jangan lupa untuk senantiasa mengikuti Zoom yang disediakan oleh SR12 University ya. Oke. Nah, kita sudah berada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Tiumi Wahyuni sebagai senior distributor ya utama SR12 di wilayah Jawa Tengah ya, di wilayah Brebes. Masya Allah luar biasa sekali ilmunya. Ya boleh teman-teman ya kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Ti atau mungkin Umi atau mungkin Bunda, bebas ya Mak, Umi. Nah ya, nah boleh teman-teman sampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Yang Tiumi Wahyuni di Zoom chatnya, atau mungkin kita bisa berikan love ya, atau cuan, atau mungkin nih ya love ya sarang heo ya, kita berikan, Makasih coba Yang Ti. berikan emot kepada Yang Ti ya. Boleh di Zoom chatnya. Dan juga sebelum kita closing, kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon teman-teman untuk mengaktifkan videonya ya, biar kita sama-sama foto. Kita foto biar nanti wajah teman-teman ada nih ya. Oke ya. Oh, di sini ada Kakak Isti, boleh Kakak Isti mohon izin untuk di foto di screen. Oke. Satu dua tiga berikan senyuman terbaik ya, Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Baik, salam cuan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima Sudah. kasih. Oke, Masya Allah luar biasa teman-teman. Terima kasih ya telah hadir pada kegiatan Zoom pada hari ini, mungkin dari siang sampai dengan saat ini. Teman-teman senantiasa untuk mendengarkan kisah-kisah yang begitu luar biasa, mendengarkan inspirasi dari Yang Tiumi Wahyuni, dan mendengarkan juga tips-tipsnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Yang Tiumi Wahyuni ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, menambahkan pengetahuan bagi kita semua, dan juga meningkatkan keterampilan kita. Dan jangan lupa teman-teman dipraktekkan, baik itu mungkin stoknya dan juga niatnya untuk lillahi ta'ala, dan juga untuk bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk orang-orang yang memang membutuhkan produk SR12 ini. Baiklah teman-teman, kita tutup Zoom training kita pada hari ini dan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terucapnya kalimat hamdalah, maka berakhirlah pertemuan kita pada siang hari ini ya. Terima kasih ya kepada senior distributor utama SR12 Jawa Tengah, Umi Wahyuni, telah bersedia Sama-sama. hari ini, dan juga teman-teman semuanya. Masya Allah luar biasa ya, saya mengucapkan terima kasih ya teman-teman semuanya. Next semuanya akan menjadi distributor ya, yang sudah jadi distributor Amin. insya Allah punya lagi anak-anaknya, lahiran lagi sebanyak-banyaknya, hingga Amin ya SR12 bisa Allah. merambah lebih luas lagi di wilayah Nusantara ini ya. Kita akhiri Amin. dengan mengucapkan hamdalah sudah dan wassalamualaikum. Saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Terima kasih Coach Isa. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat Terima selalu. kasih Umi, terima kasih Coach Ihsan, terima kasih Kak Yuni. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda.